Pada pertanyaan pertama kita ditanya berapa virtual memory di sistemmu yang sedang terpakai dibandingkan dengan physical RAM. Jadi yang harus dilakukan langkah-langkahnya adalah buka task manager, kemudian mencatat detail penggunaan memori di bawah grafik. Di sini task manager sudah dibuka. Yang penting untuk dilihat adalah angka yang menunjukkan physical RAM atau memori yang terpasang di sistem ini sebesar 32 GB. Yang kedua adalah committed memory. Nah, committed memory ini angka pertama menunjukkan virtual memory yang sedang digunakan, dan angka kedua ini menunjukkan total virtual memory yang tersedia, yaitu RAM, physical RAM yang terpasang di sistem ditambah dengan patch file. Patch file ini sendiri sebelumnya juga sudah dibahas melalui konsep virtual memory dengan bagian seperti ini. Kita analoginya adalah CPU, memory, and disk. Jadi CPU itu tidak akses disk secara langsung, tapi dia hanya baca atau tulis data dari RAM. Nah, untuk baca atau tulis data dari RAM-nya menggunakan MMU, Memory Management Unit, sebagai alat penerjemah, menerjemahkan virtual memory address ke CPU. RAM ini working set-nya dan menyimpan data yang aktif digunakan. Di sini backing store. Jadi kalau RAM penuh, OS pindahkan data dari RAM ke disk. Nah, poin terakhir inilah yang menunjukkan bahwa patch file dari total committed memory tadi, itu ruang memori diambil dari disk ketika RAM-nya penuh. Jadi hitung-hitungannya adalah kita kembali ke task manager. Jika di sini physical memory 32 GB, total committed-nya 55,4, maka patch file-nya adalah sebesar total committed dikurangi physical RAM 55,4 kurangi 32 GB. Maka patch file untuk sistem ini adalah 23,4 GB. Nah, kemudian untuk hasilnya, di sini saya menggunakan dua hasil dengan kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama ketika virtual memory yang digunakan lebih kecil dari physical RAM, maka beban memorinya masih dapat ditangani sepenuhnya oleh RAM basic, tidak perlu bergantung pada patch file, performa sistemnya cepat dan optimal. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika virtual memorinya yang terpakai lebih besar dari physical RAM. Artinya, sistem under memory pressure, sistem stres harus menggunakan patch file di disk. Jika mengambil ruang dari disk, bisa berdampak pada penurunan performa karena akses disk lebih lambat daripada RAM. Kita lihat di task manager, di sini total virtual memory yang terpakai itu 34,8 GB, artinya dia lebih besar dari physical RAM 32 GB meskipun tidak terlalu besar. Artinya sistem under memory pressure di sini ya sekarang, tetapi tidak terlalu stres, dan dengan demikian ini sudah mengambil beberapa ruang memori dari disk sehingga performanya mulai melambat. Pada pertanyaan nomor 2 kita ditanya berapa ukuran sistem pagemu. Jadi untuk mencari sistem page size, langkah pertamanya yaitu bisa membuka Windows PowerShell as administrator atau bisa juga command prompt as administrator, kemudian mengetikkan komen seperti ini. Jadi sekarang kita bisa membuka Windows PowerShell run as administrator, kemudian kita pastikan perintahnya system environment system page size, kita enter. Hasilnya adalah sistem page size untuk laptop saya adalah 4096 bytes atau 4 kilobytes. Hasil ini juga akan diperoleh sama jika menggunakan command prompt as administrator, namun perlu menambahkan awalan dan komen utama, perintah utama di dalam tanda petik. Kita buka saja command prompt-nya as administrator, PowerShell spasi command. Di dalam tanda petiknya kita bisa mengkopikan perintah utama, kemudian enter. Hasilnya sama untuk laptop ini 4096 bytes system page size atau 4 kilobytes. Jadi hasilnya sama baik command prompt administrator maupun Windows PowerShell administrator. Kemudian analisis langkah-langkah yang saya perhatikan di sini adalah baik menggunakan Windows PowerShell maupun command prompt itu disarankan pakai administrator, karena kita kalau pakai administrator bisa mendapatkan full system privilege, punya hak akses ke semua resources item. Salah satunya adalah sistem page size sesuai pertanyaan nomor ini. Kemudian untuk tadi lewat command prompt itu harus menambahkan awalan PowerShell command. Kenapa? Karena ini sebagai jembatan memungkinkan command prompt, karena command prompt sendiri itu tidak mengenali apa itu syntax net yang hanya dikenali oleh perintah PowerShell. Pada nomor 3 diberi sebuah pertanyaan kasus, apa yang akan terjadi terhadap performa sistem ketika physical memorinya hampir penuh. Jadi di sini saya akan menjadikan grafik yang muncul di performance monitor, grafik baseline sebagai acuan untuk menjawab hingga kesimpulan akhir. Jadi langsung saja saya tekan Windows R, langsung kita masuk perfmon. Nah, di dalam performance monitor ini kita langsung pilih performance monitor. Nah, di sini kita menambahkan counter. Di sini kita pilih memori, kita expand. Nah, di memori ini kita pilih page fault, page input, dan page output. Kita klik OK. Jadi berikut adalah grafik baseline ketika normal. Jadi seperti ini grafik baseline untuk keadaan normal. Kemudian di sini saya akan membuka beberapa aplikasi yang memiliki kinerja berat untuk memenuhi pertanyaan sebuah kondisi jika physical memory hampir penuh. Kita buka beberapa aplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini dari grafik baseline ini ketika saya membuka aplikasi yang banyak yang memiliki kinerja berat, memorinya hampir full. Di sini dia sudah memakai page file, dan kemudian kita bisa lihat di grafik baseline-nya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa di dalam sistem ini sekarang sedang terjadi thrashing. Jadi apa itu thrashing? Thrashing adalah kondisi, jadi seharusnya sistem mengeksekusi kode aplikasi, sistem CPU run aplikasi justru
justru CPU ini malah melakukan paging, menukar halaman masuk dan keluar memori. Nah, ketika terjadi tracing, maka mekanisme atau proses yang biasanya terjadi atau bisa terlihat itu adalah peningkatan page faults seperti yang terjadi di sini. Dia meningkat semua grafiknya. Kemudian aktivitas disknya tinggi, kemudian penggunaan page filenya meningkat karena RAM-nya sudah penuh sehingga mengambil ruang dari disk. Kemudian CPU menunggu I/O, input output. Mengapa? Karena CPU ini tadi sudah beralih tugas untuk paging sehingga utilisasinya menurun karena menunggu data dari disk. Nah, ketika tracing, dampaknya pada kinerja sistem apa? Responsivitasnya menurun, aplikasi lambat, nge-freeze, disk activity-nya 100%, kemudian CPU utilisasinya rendah dan waktu responsnya memburuk. Nah, supaya tracing itu tidak terjadi, solusi untuk mencegah atau memulihkannya intinya saja adalah cukup buka aplikasi atau tab browser yang dibutuhkan saja sehingga memori tetap bisa bekerja secara optimal. Di sini langsung saja kita buka ya, Windows E seperti yang tadi saya sudah buka di setting Windows, kemudian bagian privacy and security. Kalau misalnya ada file yang dianggap ada virusnya, maka akan diinformasikan di halaman ini, di dalam protection history ini akan muncul gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ada protected folder. Di sini kita bisa melakukan proteksi tambahan kepada foldernya untuk mencegah ransomware ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada firewall and network protection. Di sini Windows Defender juga melindungi dari segi network, dari segi internet. Ya, selanjutnya di sini ada device security. Di sini ada beberapa informasi ya, seperti core isolation, secure boot, dan data encryption. Oke, di sini kita bisa melihat ada yang namanya data encryption. Di sini fungsinya adalah Windows mengenkripsi hard disk dari laptop kita sehingga jadi tidak bisa langsung dibajak lah ceritanya. Itu fungsi dari device encryption. Scenario 1. A user received an email with an attachment named invoice_2024_pdf.exe. When opened, it encrypts all files and displays a message demanding $500 in Bitcoin. Nah, kasus ini tuh tergolong sebagai ransomware, yaitu jenis malware yang mengenkripsi seluruh file dalam komputer korban dan menuntut pembayaran dalam kasus ini, agar file dapat dibuka kembali. Nah, serangan ini termasuk active attack karena melakukan perubahan langsung pada sistem korban. Hal ini itu melanggar aspek availability atau A dari CIA Triad, karena korban tidak dapat mengakses data miliknya sendiri sehingga harus membayar tebusan. Nah, skenario 2, an attacker intercepts network traffic between a user's MacBook and a public Wi-Fi router, capturing unencrypted login credentials. Nah, pada skenario ini, pelaku menyadap lalu lintas data dari pengguna yang terhubung ke Wi-Fi publik untuk mendapatkan informasi login yang tidak terenkripsi. Nah, karena penyerangan hanya mengamati tanpa mengubah data apapun, ini tuh tergolong passive attack. Serangan ini tuh melanggar aspek confidentiality, karena data pribadi yang seharusnya rahasia menjadi terekspos ke pihak yang menyadapnya. Skenario 3. A Windows application requests an admin privilege to optimize system performance but secretly installs a key logging software. Nah, kasus ini tuh termasuk Trojan, yaitu malware yang berpura-pura menjadi aplikasi aman agar dapat melewati sistem keamanan komputer. Nah, setelah diberi izin administrator dengan membuat user tertipu dari namanya, program itu diam-diam memasang keylogger untuk merekam seluruh penekanan tombol keyboard korban. Nah, ini tuh termasuk active attack yang secara langsung memodifikasi sistem korban dan melanggar aspek confidentiality karena merekam data yang bisa saja merupakan sebuah privasi yang seharusnya dirahasiakan. Skenario 4. Malware spread through a corporate network by exploiting a vulnerability in Windows SMB protocol, automatically infecting connected machines without user's action. Nah, malware ini tuh merupakan worm, yaitu jenis malware yang dapat menyebar sendiri tanpa interaksi user dengan memanfaatkan celah keamanan yang di dalam jaringan. Nah, serangan ini termasuk active attack karena memodifikasi sistem secara langsung dan menular ke perangkat lain. Dampaknya adalah sistem menjadi lambat atau bahkan bisa sampai rusak, sehingga kasus itu melanggar CIA Triad yang availability dan juga bisa sampai integrity karena data sistem itu berubah dan rusak. Oke, selanjutnya adalah nomor 5 bagian B.
Di sini saya akan menunjukkan ya contoh dari NTFS permission itu seperti apa. Kita bisa langsung membuka file explorer. Di sini saya mencontohkan dengan video Indonesia Raya. Oke, di sini ada video Indonesia Raya. Kita bisa langsung klik kanan, lalu kita buka properties. Lalu kita pergi ke tab security. Di sini kita bisa lihat ada beberapa user atau beberapa konfigurasi yang sudah tersetting secara default. Di sini contohnya di sini ada user dan administrator. Di sini kita bisa lihat administrator memiliki akses lebih banyak di bagian lalunya. Kemudian kalau misalnya di bagian usernya saja itu hanya read only ya, di sini bisa kita lihat ya. Selanjutnya ada Windows Defender. Windows Defender kita bisa langsung buka menggunakan Windows I. Kita langsung buka setting, kemudian kita bisa buka privacy and security. Nah, di sini kita bisa buka Windows Security. Nah, di dalam sini ada beberapa menu. Kita bisa langsung klik yang Virus and Threat Protection. Nah, Windows Defender ini merujuk pada Virus and Threat Protection ini. Security ini berjalan ketika kita misalnya secara tidak sengaja mendownload file yang berisikan virus. Nah, biasanya akan langsung secara otomatis filenya itu dikarantina oleh Windows Defender, lalu akan diinformasikan di dalam halaman ini. Kemudian selanjutnya adalah user account control. User account control ini berfungsi untuk mengatur seberapa sensitif Windows untuk memperlakukan setiap aksi yang user lakukan. Kita bisa langsung search UAC, kemudian kita enter. Nah, di sini adalah settingan dari user account control. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu sebutkan 3 proses yang menggunakan virtual memory paling banyak. Langsung saja kita buka Task Manager dengan Ctrl Shift+C, kemudian kita buka tab Details. Nah, kemudian di sini sebenarnya harus kita klik kanan, terus kita select columns, baru kita pastikan commit size-nya ini aktif, karena secara default ini tidak aktif. Jadi kalau itu diaktifkan maka muncul commit size. Seperti yang kita tahu, commit size itu adalah virtual memory yang mana merupakan gabungan dari physical memory dan virtual memory yang terletak pada disk. Oke, yang seperti bisa kita lihat, 3 aplikasi teratas yang menggunakan virtual memory paling banyak. Yang pertama adalah OBS, yang mana saya gunakan untuk merekam pada saat ini. Yang kedua adalah DWM. DWM ini adalah Desktop Window Manager. Lalu yang ketiga adalah WhatsApp.exe.